teman-teman semuanya. Hari ini berjumpa kembali bersama Mona dalam acara Dongeng Anak ditemani oleh Kang Didin. Hai adik-adik di seluruh Indonesia, Dongeng Anak hari ini yang kita saksikan Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kang Didin, bagaimana kalau seandainya dongengnya tentang binatang, tetapi binatang yang belum pernah dikenal sama teman-teman di rumah? Maksudnya binatang yang jarang dikenal bagaimana? Kan kalau kucing mereka pada tahu, ayam tahu, gajah juga tahu, monyet lebih tahu deh. Ada juga nih. Ada juga binatang yang seperti yang akan Kang Didin dongengkan hari ini. Emangnya Kang Didin mau mendongeng tentang apa? Ada seekor binatang namanya rakun. Binatang rakun. Hah, ya. Teman-teman pasti tidak tahu kan? Belum kenal binatang namanya rakun. Iya, binatang rakun yang jahat. Wah, kok jahat? Iya, Jahatnya bagaimana Kang Didin? Aduh, tambah penasaran teman-teman. teman-teman di rumah penasaran dengan cerita rakun yang jahat? Saksikan yuk. Dongeng Anak bersama Kang Didin dengan judul Rakun yang Jahat. Selamat menyaksikan. Nah, adik-adik, di sebuah hutan ada sepasang keluarga. Si nenek dan kakek. Adik-adik, perkenalkan, kakek hidup di hutan ini sudah lama. Pekerjaan kakek sangatlah mudah. Bercocok tanam dan juga mencari kayu bakar. Kakek berkebun sayuran dan buah-buahan. Ya, kakek dan nenek hidup di tengah hutan. Rumahnya bilik yang terbuat dari pelepah dedaunan. Bahkan lantainya pun masih tanah. Ketika hujan dan terjadi, rumahnya itu kadang bocor. Tetapi kakek dan nenek gigih dalam bekerja. Suatu ketika kakek hendak menanam sayuran di kebunnya. Pagi-pagi kakek berangkat. Nek, kakek akan berangkat hari ini. Hari pertama menanam sayur mayur. Semoga hasilnya berlimpah dan kakek bisa berbagi kepada para tetangga yang berada di kampung sebelah. Niatan kakek sungguh sangat mulia. Dia ingin berbagi terhadap sesamanya. Berangkatlah kakek ke kebun miliknya. Satu persatu bibit disemai.
Sudah selesai. Kakek mau istirahat. Panas sekali. Berkeringat. Kakek beristirahat. Kopinya diminum. Serta makanan dia dibawa dari rumah yang disiapkan oleh nenek dimakan dengan lahapnya. Hari berganti. 2 hari kemudian kebun milik kakek yang ditanami bibit sayur mayur ternyata dirusak oleh seekor binatang yang bernama rakun. Binatang rakun itu menggali-gali tanah dan memakan isinya. Kakek baru 2 hari menanam. Bibit sayur mayurnya habis. Alhasil ketika kakek memeriksa kebunnya, mengecek kebunnya, terkejut. Hah? Kebunku rusak. Aduh. Bukannya keuntungan yang akan kuterima, tetapi kerugian kalau seandainya terus-menerus begini. Ternyata teman-teman, kakek kebunnya dirusak rakun tidak hanya sekali 2 kali. Bahkan hampir lebih dari 1 bulan kebun kakek selalu dirusak. Si rakun dialah pelakunya. Binatang kecil yang suka membuka bibit dengan mencakar-cakar tangannya ke tanah dan bibit-bibitnya dimakan. Alhasil kakek berpikir seandainya kebun kakek terus-terusan dirusak oleh si rakun, maka kakek bisa rugi, bahkan bisa bangkrut. Aduh. Teman-teman, kakek harus berpikir bagaimana caranya binatang itu kakek tangkap. Tapi ya, kakek akan buat jebakan. Kakek bawa makanan, disimpan di atas, dan kakek buat ranjau ketika si rakun itu memakan jebakan dan kakek langsung tangkap si rakun itu. Teman-teman, ketika kakek pulang ke gubuknya bertemu sang nenek, kakek pun bercerita tentang keadaan kebunnya yang rusak oleh binatang rakun. Nenek bersedih ketika mendengar kakek bercerita lebih dari 4 kali kebunnya dirusak oleh si rakun. Sehingga saat kakek memiliki ide pengen menangkap rakun, otomatis nenek pasti setuju. Nek, besok pagi aku akan berusaha menjebak si rakun supaya dia masuk ke dalam jebakanku. Aku sudah siapkan alat-alat. Dibawalah jebakan itu di hadapan nenek dan nenek pun tersenyum, tanda setuju. Pagi itu kakek sudah menyiapkan jebakan dan makanan supaya si rakun itu datang dan kakek langsung menangkapnya. Berangkatlah kakek ke kebun dengan senang dan penuh harap agar binatang rakunnya tertangkap supaya kebun sang kakek tidak dirusak lagi, teman-teman.
Tepuk tangan sama-sama. Stop. Sampailah kakek di kebun miliknya. Jebakannya sudah disiapkan. Tak ketinggalan makanan yang disukai oleh rakun, yaitu biji-bijian. Selang beberapa menit kemudian, kakek memantau dari kejauhan. Dia tidak menampakkan tubuhnya, tetapi kakek duduk berjongkok. Ditutupi wajahnya oleh rumput-rumput yang tinggi. Kakek mengendap-endap. Semoga kali ini berhasil. Rakun masuk ke dalam jebakan. Biasanya susah sekali kalau dijebak dia tidak datang. Kalau kakek setiap menanam malah dia datang. Aduh, rakun yang jahat. Teman-teman, kita hitungi sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si rakun keluar. Dia berjalan. Rakunnya datang. Kakek harus siap-siap. Jebakan itu sudah disiapkan oleh sang kakek. Ketika rakun memakan biji-bijian yang disiapkan oleh kakek, dari belakang sang kakek dengan penuh harap dan sigap langsung menangkapnya. Hup! Yes, berhasil. Berhasil. Lalu rakun itu diikat. Kakek mengikat rakun itu dan supaya lebih aman, rakun itu akan kakek bawa ke rumah. Rakun ini akan kubawa ke rumah. Nanti bisa aku jadikan sop yang segar. Sop daging rakun. Nenek lebih nikmat jika memasak daging. Aku gotong rakunnya. Teman-teman, si rakun itu setelah tertangkap dan diikat oleh kakek, lalu ia bawa ke rumahnya. Rakun dibawa pulang. Niatan sang kakek, rakun itu akan disup, dimasak, dijadikan sayur daging yang lezat. Aku berhasil. Ketika kakek berjalan dengan membawa binatang rakun, nenek pun menyambutnya di depan pintu. Nenek berbahagia. Bahkan nenek pun memuji kehebatan sang kakek saat menangkap binatang rakun. Nek, jaga rakun ini. Jangan sampai terlepas. Karena kalau seandainya lepas, dia bisa merusak kebun-kebun milik kita. Nanti kita tak bisa panen. Nenek pun setuju untuk menjaga rakun di rumahnya. Disiapkan sebuah tempat yang terbuat dari kayu berbentuk kotak. Dimasukkanlah rakun itu ke dalamnya dan ditutup dengan batu yang berat. Aman. Rakun ini tidak akan bisa keluar karena batu ini berat untuk ukuran si rakun. Nek, ingat, jaga rakun ini. Jangan sampai lepas. Dan nanti saat kakek pulang,
nenek masak sayur sup rakun yang nikmat. Nenek pun sepakat. Hari itu menjelang sore, kakek pergi ke hutan mencari kayu bakar. Nenek sudah menyiapkan bumbu-bumbu untuk memasak sup rakun. Tak ketinggalan, sang nenek hendak mengambil kayu bakar rakun itu. Ketika mendengar akan dimasak oleh sang nenek, dia teriak-teriak minta tolong. Tapi sang nenek abaikan. Nenek, please, lepaskan aku. Nenek tak mau melepaskannya. Walaupun rakun memelas, rakun teriak minta tolong, bahkan menangis. Karena nenek tahu si rakun ini yang sering merusak kebun kakek ketika baru disemai benihnya. Dan nenek juga tahu tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, bahkan sering rakun lakukan itu. Nenek, lepaskan, nenek, nenek. Rakun terus berteriak, tapi nenek mengabaikan teriakan itu. Nenek cuek dengan teriakan dan permohonan si rakun. Alhasil, rakun itu berpikir dengan 1000 cara supaya nenek mau melepaskannya. Nenek, kalau seandainya aku dimasak sup, dagingku gak enak, pahit. Bahkan sang kakek bisa keracunan. Nenek pun tak mendengarkannya. Tapi saat nenek hendak menangkap si rakun terus memelas. Dia terus memohon. Bahkan dengan penuh rasa iba. Nenek, seandainya nenek melepaskan aku, akan kuberikan hadiah yang besar. Akan aku bawakan emas dan berlian. Si nenek terkejut saat rakun menawarkan hadiah. Padahal rakun hanya menjebak nenek supaya nenek membuka pintunya dan rakun pun berlari. Akhirnya harapan dan impian si rakun berhasil. Nenek tertarik dengan tawaran itu. Lalu dibukalah pintunya dan rakun itu langsung keluar, lari dengan cepatnya. Nenek mengejar, tapi sayang tenaga nenek kan tidak sekuat tenaganya teman-teman. Si nenek berlari mengejar rakun dan apa yang terjadi? Kepala nenek terbentur oleh pohon yang miring. Nenek pun terjatuh. Teman-teman tahu nggak apa yang terjadi? Kepala nenek kebentur batu sehingga darah segar keluar. Nenek pun pingsan. Rakun bahagia karena nenek tidak mengejarnya lagi, bahkan hari ini dia selamat. Yeay, berhasil, selamat. Aku tidak jadi disup sama nenek. Jadi aku bisa bebas. Kakek pulang dari kebun, sudah sangat lapar perutnya, pengen makan sup. Nenek pasti sudah selesai masak supnya. Kakek sudah terlalu lapar untuk menikmati sop rakun yang lezat. Betapa terkejutnya sang kakek saat menemukan nenek tergeletak di depan rumah.
kepalanya berdarah. Kakek pun teriak, "Tolong! Tolong! Tolong!" Tetangga berhamburan mencari asal suara dan nenek pun dibawa ke sebuah tempat di mana luka-lukanya diobatin. Kakek menyesal kenapa nenek itu ditinggal sendirian. Bahkan saat melihat tempat di mana rakun itu disimpan, pintunya terbuka. Kakek tahu jangan-jangan ini ulah si rakun. Si nenek dikelabui oleh rakun. Kakek pun bersedih. Rakunnya lepas dan neneknya juga sakit. Akhirnya ketika malam tiba, kakek termenung. Dia sedih, meneteskan air mata. Ternyata tiba-tiba ada seekor kelinci putih menghampiri sang kakek. "Wah, kakek, kenapa kakek bersedih?" "Aku bersedih. Nenek sedang sakit. Kebunku sering dirusak oleh rakun. Rakun itu jahat. Tidak hanya 2-3 kali, bahkan beberapa kali kebunku selalu dirusak." Kakek bercerita tentang kerusakan kebunnya yang dilakukan oleh rakun. Si kelinci mendengarkan cerita dari sang kakek. Ia pun iba dan berjanji pada sang kakek akan menangkap si rakun. Memberikan pelajaran kepada rakun yang jahat. Baiklah kek. Kelinci janji besok atau lusa akan ku cari si rakun jahat, akan ku berikan pelajaran. Terima kasih kelinci putih yang baik. Tak lama kemudian kelinci itu meninggalkan sang kakek sendiri di rumah. Kakek membawa racikan ramuan supaya nenek lukanya lekas sembuh. Si kelinci dia ingin membuktikan membantu sang kakek mencari rakun. Sesampai di tengah hutan, kelinci berjumpa dengan rakun. "Hai rakun." Hah? Apaan? Gak usah dekat-dekat. Gak usah dekat-dekat. "Kita kan bersahabat." Gak usah. "Oh rakun, sebenarnya aku pengen mengajak kamu mencari makan sama-sama." Gak mau kelinci. Aku akan makan sendiri. Aku kan bisa. Aku kan hebat. "Oh, tak boleh sombong rakun. Ayo, kelinci tahu tempat makanan yang nikmat." Serius? "Serius lah." Di mana? "Ada di atas bukit." Kejauhan. "Tenang." "Nanti kelinci akan tunjukkan di mana letak makanan yang enak." Teman-teman, ternyata si kelinci menjebak rakun supaya rakun itu mau ke atas bukit mencari makanan. Alhasil rakun pun setuju. Berangkatlah mereka berdua. Sesampai di bukit, rakun dibawakan makanan, kacang-kacangan dan aneka umbi. Tapi sayang, makanannya banyak sekali sehingga rakun keberatan untuk membawanya. Teman-teman, jika dataran tinggi, maka saat pulang turun, menjadikan si rakun kesulitan karena barang bawaannya, makanannya sungguh sangat banyak. Kelinci pun tersenyum. "Wow, enak kan?" Iya, enak. Wah,
begini terus aku bisa sehat. Namun apa yang terjadi? Saat rakun membawa makanan yang banyak, ternyata kelinci sudah menyiapkan lubang di bawah sehingga rakun itu terperosok ke dalamnya. Tolong, tolong. Aduh, kelinci, tolong aku kelinci. Angkat tubuhku dari sini kelinci. Makanannya jatuh. Dikira masuk ke sini, cuman tubuhku saja yang masuk. Hai rakun yang jahat, ini adalah pelajaran untukmu supaya kamu tidak lagi berbuat jahat pada Pak Tani. Maksudnya, Pak Tani siapa? Bukankah engkau yang suka merusak kebun-kebun Pak Tani? Aku tidak merusaknya. Aku hanya memakan biji-bijian yang ditanam Pak Tani. Itu namanya merusak. Pak Tani sekarang lagi sedih gara-gara kebunnya sering kau rusak. Iya, aku janji tidak akan merusak lagi. Kau mau berjanji, biasanya walaupun kau janji, kau tetap tidak mentaatinya. Kelinci, tolong aku. Lebih baik kau tinggal di lubang ini selamanya. Kelinci, aku tak bisa manjat. Teman-teman, si kelinci meninggalkan si rakun di dalam lubang jebakannya. Dan tak lama kemudian si rakun ini sakit karena dia tidak makan, dia tidak minum, dan badannya lemah. Kelinci pun datang menengoknya dan dia menasehati, barang siapa yang berbuat buruk, maka kelak dia akan menerima balasannya. Begitu juga sebaliknya, siapa yang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu. Si rakun pun berjanji dia tidak akan mengulangi merusak tanaman atau kebun milik Pak Tani. Dan kelinci pun membawa Pak Tani untuk menyelamatkan rakun yang sedang sakit. Dirawatlah rakun itu oleh Pak Tani dan dia pun merasa berterima kasih kepada Pak Tani yang sudah mau merawatnya. Nah, adik-adik, ternyata Pak Tani tidak pernah punya rasa dendam di dalam hatinya. Ayo, teruslah berbuat baik seperti Pak Tani. Walaupun kebunnya dirusak, saat rakun sakit tetap dirawat sama Pak Tani. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan yang lebih meriah untuk Pak Tani. Yeay. Itulah dongeng Kang Didin hari ini. Saksikan terus dongeng anak hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Sampai jumpa. Nah, teman-teman, itu tadi tentang si rakun yang jahat. Kita tidak boleh mengikuti sifatnya seperti rakun. Aku kesel sama si rakun. Pak Tani kan sudah susah payah menanam bibit supaya sayurannya tumbuh dengan baik. Dan Pak Tani kan niatnya ingin berbagi kepada para tetangganya. Dasar rakun, dia tidak mau membantu Pak Tani, melainkan malah merusak kebun Pak Tani. Iya, si rakun itu malah makan biji-bijian yang ditanam oleh Pak Tani. Padahal kalau seandainya biji itu tumbuh dengan baik, Pasti Pak Tani juga akan berbagi kepada rakun. Tapi sayang, rakunnya jahat. Jadi gemes dia sama rakun. Kalau ketemu nanti akan dibawa jalan-jalan ke mall. kok dibawa jalan-jalan ke mall? Nah, teman-teman, jika si rakun itu tidak merusak,
mungkin Pak Tani sudah berbahagia mendapatkan panen sayur mayurnya yang berlimpah. Dan hanya karena sikap Rakun yang jahat, dia itu malas mencari makan di tengah hutan, akhirnya merusak milik Pak Tani. Iya teman-teman, itu tidak ditiru ya. Jelek itu. Iya, sikapnya, sifatnya jelek. Si Rakun yang jahat tidak seharusnya dicontoh. Tapi aku sangat bangga sama Pak Tani. Bangga terhadap Pak Tani, maksudnya? Pak Tani itu kan memaafkan kesalahan Rakun berkat bantuan si kelinci putih yang menjebak Rakun supaya diberikan pelajaran. Terima kasih kelinci. Kita bisa belajar supaya Rakunnya kapok. Dia tidak mengulangi perbuatannya lagi karena kan jelek. Iya teman-teman. Jadi ingat, setiap kita melakukan sesuatu itu ada balasannya. Jika teman-teman melakukan kebaikan, maka teman-teman semua akan mendapatkan kebaikan di kemudian hari. Tetapi jika melakukan keburukan, Teman-teman pasti akan mendapatkan balasan dari keburukan itu. nah teman-teman, ayo teruslah berbuat baik. Karena dengan berbuat baik kita akan mendapatkan Kebaikan dari orang lain. walaupun kita tidak berharap ketika menolong lalu kita minta imbalan. Nah, semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari dongeng hari ini. Demikian dongeng anak episode Si Rakun yang Jahat. Terima kasih.